Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan lengkap. Saluran pencernaan manusia, atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal, merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Pencernaan di dalam tubuh itu sangat penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi dengan normal. Zat gizi dari makanan diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Yang berikut adalah struktur pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk menguyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Di mana di sini teman-teman bisa melihat gambar dari struktur mulut, di mana gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau efagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yaitu tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenal rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecahkan makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecahkan karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglottis yang memecah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Dan teman-teman bisa melihat ini adalah bagian-bagian dari mulut yang terdapat gigi seri, langit-langit lunak, uvula, tonsil atau amandel, dan lidah. Yang berikut adalah kerongkongan. Efagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di lambung. Di sini juga teman-teman bisa melihat bagian-bagian dari lambung, yaitu ada faring, kerongkongan, relaksi otot, kontraksi otot, di lambung, kontraksi, dan lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdengar atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Dan yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepala tangan. Lambung terletak di antara efagus atau usus halus pada perut bagian atas. Dan teman-teman bisa melihat bentuk dari lambung, di mana lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyimpan makanan,
dan cairan tertelan dan mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan menggosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap lambung, yaitu zat gizi dari makanan yang harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari, yang pertama itu adalah peptin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan, serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang berikut, ada hati, pankreas, dan empedu. Di sini teman-teman bisa melihat ada gambar hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa hidrokarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang berikut, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum, di mana teman-teman bisa melihat letak dari duodenum ini atau usus 12 jari, dan jejunum atau usus kosong, dan ileum itu usus penyerapan, di mana duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dan pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Yang berikut ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekom, kolom, dan rektum. Teman-teman bisa melihat ini bentuk dari usus halus, usus besar yang berbentuk U yang terbalik, di mana sekum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dengan garam diserap dan memanjang dari sektum ke rektum. Fungsi utama usus besar yang membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak ditercerna lalu membentuk limbah pada padat dan dikeluarkan bakteri dalam usus besar, membantu memecahkan bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang ketujuh, yaitu rektum dan anus. Sisa usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh.
Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fases. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan dingin ketika kita buang air besar. Fasesnya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dan saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-otot bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran fases. Yang berikut adalah enzim-enzim pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada mulut. Penghasil enzim itu kelenjar saliva yang dihasilkannya itu adalah amilase atau lendir atau air yang fungsinya itu memecahkan pati atau amilum menjadi maltosa. Yang kedua, lambung, di mana penghasil enzim di sini ada 3, yaitu dinding lambung, pankreas, dan itu ada 2, dinding lambung dan pankreas, di mana dinding lambung ini menghasilkan asam lambung, enzim renin dan enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah kesionogen menjadi kasein, sedangkan enzim pepsin mengubah protein menjadi proteasa, peptom dan polipeptida. Yang berikut itu penghasil enzim yang itu adalah pankreas, di mana enzim dihasilkan yaitu enzim karbohidrase pankreas yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Yang kedua itu enzim lipase pankreas yang mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga enzim tripsin di mana mengubah protein menjadi polipeptida, dan terakhir enzim amilase pankreas yang mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Yang berikut adalah usus halus, di mana penghasil enzim itu ada di dinding sel dan hati, di mana enzim yang dihasilkan pada dinding usus halus yaitu enzim entogrinase yang fungsinya itu mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Yang kedua enzim maltase yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, yaitu enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa, yaitu enzim peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang berikut enzim lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak gliserol. Yang berikut penghasil enzim dari usus halus yang berikut adalah empedu yang fungsinya itu adalah yang berikut adalah penghasil enzim dari usus halus itu adalah hati, di mana enzim yang dihasilkan adalah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak. Yang berikut gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Macam-macam gangguan sistem pencernaan, contohnya itu adalah sariawan, disebabkan oleh luka tergigitnya kekurangan vitamin C. Yang kedua, gastritis, yaitu iritasi pada lapisan mukosa lambung. Yang ketiga, konstipasi atau sembelit, kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar, karena fases menjadi keras dan kering. Yang berikut, diare, fases yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Yang berikut appendicitis, peradangan pada umbai cacing. Yang berikut peritonitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Yang berikut sirosis hati, yaitu radang pada hati. Yang berikut adalah hemoroid atau vasir, yaitu pembekatan pada vena di daerah anus. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari materi kami ucapkan terima kasih.